Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak dan Ibu mendengar informasi seperti ini? Katanya ada beberapa sayuran yang bisa merusak ginjal. Bahkan ada yang mengatakan, kalau sudah usia 60 tahun ke atas, sebaiknya beberapa sayur harus dihentikan total. Ada yang bilang bayam berbahaya, ada yang bilang daun singkong merusak ginjal. Ada juga yang mengatakan sayur hijau bisa membuat ginjal rusak. Mendengar hal seperti itu, tentu membuat banyak lansia menjadi khawatir. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang tua yang justru takut makan sayur. Padahal sejak kecil kita diajarkan bahwa sayur adalah makanan sehat. Lalu yang benar yang mana? Apakah sayuran memang bisa merusak ginjal? Atau sebenarnya informasi itu hanya disalahpahami? Hari ini kita akan membahasnya secara tenang, jelas, dan berdasarkan ilmu medis. Namun sebelum kita mulai, jika Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan informasi kesehatan yang mudah dipahami khusus untuk usia 60 tahun ke atas, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Dengan menekan tombol subscribe, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan banyak informasi kesehatan yang penting untuk menjaga tubuh tetap sehat di usia lanjut. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Halo Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter yang akan menemani Bapak dan Ibu dalam pembahasan kesehatan hari ini. Di channel ini, kita akan membahas berbagai topik kesehatan dengan bahasa yang sederhana, tidak menakut-nakuti, dan berdasarkan ilmu medis. Tujuannya hanya satu, agar Bapak dan Ibu bisa menjalani masa tua dengan lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sering sekali muncul di kalangan lansia, yaitu, benarkah ada sayuran yang bisa merusak ginjal? Apakah sayur bisa merusak ginjal? Bapak dan Ibu, hal pertama yang harus kita luruskan adalah ini. Tidak ada sayuran yang secara langsung merusak ginjal pada orang yang sehat. Ini sangat penting untuk dipahami. Banyak informasi yang beredar di internet atau media sosial yang sering dipotong-potong. Akibatnya, informasi tersebut menjadi menakutkan. Padahal konteks aslinya berbeda. Seringkali informasi tentang makanan tertentu sebenarnya ditujukan untuk pasien dengan penyakit ginjal tertentu. Namun, ketika informasi itu menyebar, konteksnya hilang. Akhirnya semua orang menjadi takut. Padahal belum tentu berlaku untuk semua orang. Jadi Bapak dan Ibu, masalahnya bukan selalu pada makanannya. Masalahnya seringkali ada pada kondisi kesehatan orang yang memakannya. Mengapa informasi ini sering disalahpahami? Di zaman sekarang, informasi kesehatan sangat mudah didapatkan. Namun, tidak semua informasi tersebut dijelaskan secara lengkap. Misalnya, seseorang mengatakan, sayur ini berbahaya bagi ginjal. Padahal sebenarnya yang dimaksud adalah sayur ini perlu dibatasi pada pasien dengan penyakit ginjal tertentu. Perbedaan kalimat ini sangat besar. Namun sayangnya sering disederhanakan menjadi sesuatu yang menakutkan. Akibatnya, banyak orang tua yang menjadi bingung. Ada yang akhirnya berhenti makan sayur sama sekali. Ada juga yang menjadi sangat takut terhadap makanan tertentu. Padahal, sayuran tetap merupakan bagian penting dari makanan sehat. Sayuran pertama yang sering disebut, bayam. Salah satu sayuran yang sering disebut sebagai penyebab masalah ginjal adalah bayam. Bayam memang mengandung zat yang disebut oksalat. Pada kondisi tertentu, oksalat dapat berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Namun ini tidak berarti bayam harus dihindari oleh semua orang. Yang perlu berhati-hati adalah orang yang memiliki riwayat batu ginjal, gangguan ginjal tertentu,
konsumsi bayam berlebihan. Selain itu, cara mengolah juga berpengaruh. Bayam yang dimakan dalam jumlah wajar dan dimasak dengan baik biasanya tidak menjadi masalah bagi orang yang sehat. Sayuran kedua. Sayuran tinggi kalium. Sayuran lain yang sering disebut berbahaya bagi ginjal adalah sayuran yang tinggi kalium. Contohnya, daun singkong, kangkung, daun pepaya, brokoli. Kalium sebenarnya adalah mineral yang penting bagi tubuh. Kalium membantu menjaga fungsi otot, saraf, dan jantung. Pada orang sehat, ginjal dapat mengatur kadar kalium dengan baik. Namun pada orang yang mengalami penyakit ginjal kronis, kemampuan ginjal untuk membuang kalium bisa menurun. Akibatnya, kalium dapat menumpuk dalam darah. Kondisi ini disebut hiperkalemia. Hiperkalemia dapat mempengaruhi irama jantung. Namun perlu diingat, sekali lagi, ini terutama terjadi pada orang yang fungsi ginjalnya sudah menurun, bukan pada semua orang. Bahaya sayuran mentah pada pasien ginjal. Hal lain yang jarang dibahas adalah masalah kebersihan dan cara pengolahan sayuran. Sayuran mentah atau setengah matang bisa mengandung bakteri. Pada orang sehat, biasanya tubuh masih bisa melawan bakteri tersebut. Namun, pada pasien dengan penyakit ginjal, daya tahan tubuh seringkali lebih rendah. Akibatnya, risiko infeksi menjadi lebih besar. Karena itu, pasien ginjal biasanya dianjurkan untuk mencuci sayur dengan baik, memasak sayur hingga matang, menghindari sayur mentah yang tidak higienis. Kesalahan yang sering dilakukan lansia. Banyak pasien datang ke dokter dengan kondisi yang cukup serius. Ketika ditanya tentang pola makan mereka, ternyata ada yang berhenti makan sayur sama sekali. Mereka takut karena membaca informasi yang tidak lengkap. Akibatnya, apa yang terjadi? Tubuh justru kekurangan nutrisi penting. Padahal sayuran mengandung vitamin, mineral, dan serat. Semua itu sangat penting bagi kesehatan lansia. Pentingnya menyesuaikan makanan dengan kondisi tubuh. Ginjal kita sebenarnya bekerja seperti sebuah filter. Filter ini menyaring berbagai zat dari darah. Ketika ginjal masih sehat, tubuh dapat mengatur berbagai zat dengan baik. Namun jika fungsi ginjal menurun, maka beberapa zat perlu diperhatikan. Karena itu, pola makan tidak bisa disamakan untuk semua orang. Ada orang yang boleh makan hampir semua jenis sayur, namun ada juga yang perlu membatasi jenis tertentu. Semua tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing. Siapa yang perlu lebih waspada? Beberapa kelompok orang yang perlu lebih memperhatikan pola makan antara lain, penderita batu ginjal, penderita penyakit ginjal kronis, penderita diabetes, penderita tekanan darah tinggi. Pada kelompok ini biasanya diperlukan pengaturan makanan yang lebih khusus. Namun pengaturan tersebut sebaiknya dilakukan dengan bantuan tenaga medis. Jangan mengatur pola makan berdasarkan konten viral. Di zaman sekarang, banyak sekali konten kesehatan yang viral. Namun tidak semua konten tersebut sesuai dengan kondisi setiap orang. Beberapa orang mencoba mengikuti pola makan tertentu tanpa memeriksa kondisi kesehatannya terlebih dahulu. Hal ini bisa berbahaya. Yang terbaik adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita dengan lebih jelas. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas panjang lebar, kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Tidak ada sayuran yang jahat bagi semua orang. Yang ada adalah kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Sayuran tetap merupakan makanan yang sangat penting bagi tubuh. Namun, pada beberapa kondisi tertentu, jumlah dan jenisnya perlu diatur. Karena itu, jangan takut makan sayur.
Tetapi juga jangan sembarangan mengikuti informasi yang belum tentu benar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika informasi ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Masih banyak orang tua di luar sana yang belum mengetahui informasi kesehatan yang benar. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang tua yang Bapak dan Ibu sayangi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel Manula Bahagia. Dengan subscribe, Bapak dan Ibu akan terus mendapatkan informasi kesehatan yang sederhana, jelas, dan bermanfaat untuk usia 60 tahun ke atas. Karena di usia kita sekarang, menjaga kesehatan bukan hanya tentang hidup lebih lama, tetapi tentang menjalani hari tua dengan tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih tenang, dan hidup yang lebih bermakna. Terima kasih sudah menonton, semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan.